Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masuk tahun berapa ini? 2025 ya. Ya toh? Wis toh? Belum ya? Sudah tanggal 2 ya. Kita masuk halaman 10, Pak. Ya, 10. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhu At-Tuwaijiri, berkata Asy-Syaikh Tuwaijiri dalam kitab beliau Mausu'ah Fiqhul Qulub. Kata Syekh Tuwaijiri, man lam yadhuq ta'mal imani lam ya'rif. Barang siapa yang tidak merasakan manisnya iman, berarti dia tidak mengenali Allah. Butuh dicamkan itu. Barang siapa yang tidak merasakan manisnya iman, berarti dia belum mengenali Allah. Pertanyaannya sekarang, iman itu ada rasa, ada manisnya. Kita udah merasain belum manisnya iman kita? Nah, kalau belum, berarti Anda tidak kenal Allah. Iman itu ibaratkan kayak buah yang punya manis. Kayak manis, Pak ya, manis. Orang sakit kalau makan apapun berarti rasanya pahit karena sakit, gitu kan ya. Walaupun buah tadi itu manis. Kenapa dia nggak ngerasain manis? Karena sakit. Iman itu punya rasa, berarti kalau kita nggak merasakan manisnya iman kita, berarti kamu sakit, berarti kamu nggak kenal Allah. Nggak kenal Allah itu berarti nggak sakit, kamu tuh sakit, gitu kan. Masya Allah ya. Wa man lam ya'rif lam yastaq. Barang siapa yang tidak kenal Allah, maka dia nggak akan rindu sama Allah. Bagi siapa yang nggak kenal Allah, maka dia tidak akan rindu sama Allah. Wa man lam yastaq lam yatlub. Barang siapa yang nggak rindu, pasti nggak akan nyari. Nggak rindu, ngapain nyari? Barang siapa yang tidak rindu, maka dia tidak akan nyari. Wa man lam yatlub lam yudrik. Barang siapa yang tidak mencari, maka dia tidak akan ngerti. Wa man lam yudrik. Barang siapa yang tidak ngerti Allah, fa Allah minal mahrumin, maka dia termasuk orang-orang yang diharamkan oleh Allah mendapatkan kebaikan. Kesimpulannya, berarti ada tahapan, Pak ya. Tahapan pertama yang harus ditempuh itu kita harus merasakan iman dulu. Iman yang kita miliki. Iman kita yang kita miliki itu harus kita rasakan dulu, Pak. Kalau sudah itu kita rasakan, maka berarti akan muncul
kita itu udah merasakan berarti kenal Allah kan itu kan. Kalau sudah kenal Allah berarti pasti rindu kepada Allah. Kalau sudah rindu sama Allah berarti apa? Mencari Allah. Nah, kalau dia sudah mencari Allah berarti apa? Mengenali Allah secara total. Wa aslu kulli hirmani, dan asal setiap diharamkannya mendapatkan kebaikan, wasababu al-jahlu, sebabnya karena bodoh billahi tentang Allah, wa asma'ihi dan nama-namanya, wa sifatihi dan sifat-sifatnya, wa dinihi wa syar'i, agama dan syariatnya. Jadi gini teman-teman semuanya, para bapak yang kami muliakan, sumber seseorang diharamkannya mendapatkan kebaikan, asal usul wong diharamkan kebaikan kepadanya, apa asal usulnya, apa sebab asalnya? Karena dia bodoh tentang Allah, bodoh tentang Allah, bodoh tentang syariatnya, bodoh tentang nama dan sifatnya. Karena bodoh maka dia diharamkan dari semua kebaikan. Wa aslu kulli ta'atin wa najatin innama huwal fiqhu fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Dan asal setiap ketaatan dan keselamatan itu adalah paham tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Jadi gini loh, para bapak yang kami hormati, itu gini loh. Jadi orang yang mengenali Allah itu akan memunculkan ketaatan, semangat menjalani ketaatan. Orang yang mengenali Allah itu selamat dari kegelisahan, kegoncangan, kesedihan, dhaiqus sadr, sempit dada. Itu jadi kalau kita pengen selamat ya dari apa? Dari kesempitan urip, ya, kegelisahan, selamat dari ketidaktenangan, terus selamat apa tadi? Dari memunculkan ketaatan, maka sumbernya kemana? Mengenali Allah. Mengenali Allah. Jadi Syekh Tuwaijiri ini jelas banget ya. Seseorang kalau ketika ada masalah, ada musibah atau ada apa, terus kok gelisah, terus kemudian pingin mati wae, terus kemudian napa jenenge? Ngono lah, pingin mati, pingin bunuh diri. Kenapa? Karena dia nggak mengenali Allah, kan gitu. Terus seseorang malas beribadah, nggak memunculkan ibadah sama sekali, mau malas ibadah, urip iku mek ndelok duit terus turu, ndelok duit turu semua. Itu berarti dia nggak kenali Allah. Artinya jati diri untuk hidup itu nggak kenal dia. Untuk apa dia diciptakan oleh Allah di muka bumi itu nggak kenal dia. Begitu ya. Fatawallada tilkal ma'rifatu, kata beliau, fatawallada
maka melahirkan tilkal ma'rifatu, itu pengenalan kamu kepada Allah itu melahirkan apa itu? Iqbalan, fokus taat, wa nasyaton, semangat. Jadi semakin Anda kenal Allah, semakin iqbalan, semakin fokus dalam ketaatan, dan semakin nasyaton, semangat dalam ketaatan, bihasabi kuwatiha au dha'fiha. Rajin dan semangat itu bihasabi kuwatiha, sesuai dengan kekuatan pengenalan kamu kepada Allah, au dha'fiha, atau lemahnya pengetahuan kamu kepada Allah. Semakin kuat Anda mengenali Allah, maka semakin semangat mentaati Allah. Semakin lemah mengenali Allah, maka semakin lemah Anda tidak semangat di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas gitu. Jadi kalau jenengan lihat anak kita, Pak, anak-anak kita itu kok males taat, males menjalankan ibadah, itu sebenarnya bukan dipukul, Pak. Karena dipukul bukan solusi. Berarti si anak itu gak kenal Allah, gitu aja. Tugas orang tua kenalkan ke Allah. Karena dengan dia mengenali Allah, secara otomatis menimbulkan kesemangatan untuk mentaatinya. Jadi semangat taat dan malas menjalani ketaatan itu karena tergantung Anda kenal Allah atau enggak gitu. Kayak gini ngaji, semangat ngaji apa enggak semangat ngaji, itu sebenarnya tergantung kitanya. Anda kenal Allah di mana atau enggak. Semakin kuat kenal Allah, berarti semakin semangat ngaji. Kalau melemah mengenali Allahnya, maka melemah ngajinya. Kayak puasa, kayak ketaatan apa aja, kayak mau sedekah, mau bantu orang. Ini semua tergantung dengan kita kenal Allah apa enggak. Itu sebenarnya di situ. Kalau Anda kenal Allah, selesai sudah. Karena ketaatan dan kemaksiatan, semangat menjalankan ketaatan, semangat menjalankan kemaksiatan, itu kan tergantung Anda sendiri. Seberapa Anda mengenali Allah, seberapa Anda mengenali Allah. Baik ya. Fayasdadul qalbu farahan wa unsan bi rabbih. Fayazdadu, maka bertambah al-qalbu, hati, farahan, gembira, wa unsan, damai, bi rabbih, dengan Rabbnya, wa tataladzadu, dan merasa lezat, al-jawarihu, organ tubuh, bitta'ati, kelawan menjalani ketaatan, wal ibadati, dan menjalankan ibadah. Nah, seseorang yang mengenali Allah itu hatinya tambah gembira, tambah damai dengan Allah. Apapun yang terjadi itu damai, Pak, nyaman. Saya itu lagi nulis buku terbaru lagi tentang sebab seseorang itu tidak tenang. Iku apa wae? Lalu solusinya apa aja? Kan diantara sebab orang itu nggak bahagia, nggak tenang uripe kan apa coba?
Karena ada masalah kan? Masalah. Saya contohkan kalamunas, komentar manusia, Pak. Komentar manusia itu bikin kita nggak mungkin hidup itu nyaman, Pak. Iya toh? Merono dikomentari, sumpek, Pak. Iya orang. Dengan jenengan dikomentari itu, maka jenengan nggak hidup nyaman gitu kan. Bahkan pengen mati atau pengen minggatkan gitu kan. Kayak kasus seseorang yang goblokan sama itu, goblokan penjual es teh itu karena kuatnya netizen komentar sama dia, jatuh, Pak. Psikisnya jatuh, semua jatuh. Nah, sebenarnya komentar manusia itu menjadi rendah, menjadi tidak ada masalah selama dia tidak bermaksiat kepada Allah kan, selama dia nyaman dengan Allah. Makanya kenyamanan dengan Allah itu nomor satu. Kalau kita nggak nyaman dengan Allah, sudah goyang, Pak, goyang. Hatta antum andai kata masuk penjara pun, kita masuk penjara pun dengan sempitnya keadaan penjara itu nggak akan menjadikan Anda galau, karena Anda itu kenal Allah. Makanya kata Syekh Tuwaijiri apa? Justru wong kenal Allah itu tambah riang hatinya, terus tambah damai dengan Allah. Sampai kalau kita nggak punya duit pun, ya Pak, bahkan duitmu dicuri orang pun, ya Anda kan tetap damai sama Allah. Karena wong kenal Allah itu riang apa? Riang hatinya, riang, nggak pernah sedih. Nah, terus kemudian al-jawarih, organ tubuh itu merasa lezat ketika dia menjalankan ketaatan atau ibadah. Dia nggak pernah merasa bosan, merasa katok. Poso ya ora katok, maca Quran ya ora katok, tarawih ya ora katok, salat malam ya ora katok. Karena dia merasa lezat ketika beribadah kepada Allah itu, jawarihnya, organ tubuhnya itu lezat, Pak. Nah, itu semua tergantung antara kamu dengan Allah. Seberapa kita mengenali Allah, maka sebesar itu pula rasa bahagiamu. Semakin turun Anda mengenali Allah, maka pasti akan turun kebahagiaanmu dan kelezatanmu. Ya, tinggal hari ini ya 2025 iki ya perkuat mengenali Allah, Pak. Nggandoli Allah, mengenali Allah itu pegangan yang paling kuat. Nggak ada lagi keselamatan dari mengenali Allah. Nggak ada kenyamanan dari mengenali Allah. Orang lagi gelisah, stres kan, terus datang ke tempat-tempat wisata atau yang lain itu nggak solusi itu. Mulai teko wisata nambahi stres ya, duitin teh, semuanya habis. Itu bukan solusi. Solusinya adalah ayo ke Allah, ayo ke Allah. Kalau semua ke Allah itu selesai urusannya. Baik, lanjutnya. Qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim fil Madarij, dalam kitab Madarijus Salikin, man arafallaha, barang siapa yang mengenali Allah, ahabbahu, pasti dia cinta sama Allah. Makanya bahasanya Pak, nggak kenal maka tak sayang gitu ya. Man arafallaha, barang siapa yang mengenali Allah, ahabbahu, maka dia akan mencintai Allah.
ala qadri ma'rifatihi bih. Cintanya dia kepada Allah seukuran pengenalan dia kepada Allah. Kalau pengenalannya itu dalam, berarti cintanya ya dalam. Kalau mengenal Allah tuh tipis-tipis wae, ya cinta ya tipis-tipis wae kan gitu. Jadi semakin Anda kenal, semakin cinta kepadanya. Itu Allah. Dan apa namanya, cari Ibnu Qayyim juga enaknya gini, kalau semakin cinta kepada Allah itu tenang Pak. Beda dengan makhluk, semakin Anda cinta ke makhluk pasti akan muncul was-was dan rasa takut. Sampai saya punya HP baru, cuwinta karo HP-mu. Justru cintamu dengan dunia itu justru bukan menambah kamu bahagia, malah kamu stres, takut kehilangan, nanti kalau rusak gimana kan gitu. Berbeda Pak kalau dengan Allah, semakin Anda cinta kepada Allah, itu justru Anda akan lebih bahagia. Berbeda kalau jenengan cinta sama selain Allah, niku tambah stres. Itu hebatnya Allah itu. Kata Nukan ini, wa khafahu wa raja'ahu. Maka dia akan semakin takut kepada Allah dan berharap kepada Allah, wa tawakkala alaih, dan bersandar kepada Allah. Semakin dia kenal sama Allah, semakin takut sama Allah, semakin mengharap kepada Allah, dan semakin bersandar kepadanya. Jadi Ibu dan Bapak ya, harapan kamu kepada Allah itu tergantung kenal kamu sama Allah. Kamu menyandarkan urusan kamu kepada Allah tergantung seberapa Anda kenal Allah. Kita nggak sama loh Pak. Masing-masing kita sekarang punya masalah kan, punya masalah. Lalu masalah kamu itu jenengan jenengan pasrahkan kepada Allah. Seberapa jenengan pasrahkan kepada Allah, seberapa? Nggak sama Pak, nggak sama. Karena pemasrahan itu tergantung dengan apa? Seberapa Anda kenal Allah. Ya kan? Semua kita punya masalah Pak. Duwe anak nakal, duwe yang ditipu wong, wis lah macam-macam masalah lah. Tapi kan Anda kan pasti mengharap ke Allah kan solusinya. Dan pasti Anda serahkan masalahmu itu ke Allah. Nah, seberapa tinggi dan besarnya pemasrahan kamu dan harapan kamu kepada Allah tergantung apa? Tergantung apa? Seberapa Anda kenal Allah. Coba lihat Pak, kisah Yaumul Badr, hari Badar. Ketika Rasul alaihissalam tahu orang kufar Quraisy membawa pasukan 1.300 pasukan ya. Terus Nabi itu piro 300 sekian Pak. Coba seberapa harapan Nabi kepada Allah dan tawakal Nabi kepada Allah. Tinggi banget Pak. Dia langsung menghadap ke arah kiblat, yarfa'u yadai, mengangkat kedua tangannya, lalu berdoa. Nah, sekuat harapan dan sekuat penyandaran itu tergantung pengenalan dia kepada Allah. Nabi kenal Allah, dan tidak ada yang paling kenal dengan Allah kecuali Nabi kan, nabinya kan. Nah, makanya turun malaikat membantunya, kan gitu. Dan masalah-masalah yang terjadi di zamannya Nabi dan para sahabatnya, kayak kisah ada seorang disebut oleh Ibnu Rajab dalam kitab Jamilul Mahkam ya. Ketika membahas ikhfadillaha yakfatka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ada seseorang itu Pak,
Dia di hutan, terus ada perampok ingin membunuh dia. Terus dia mengatakan, izinkan saya sholat 2 rakaat, lalu setelah itu bunuhlah saya. Lalu dia sholat 2 rakaat, Pak. Di dalam sholat itu dia hanya mengangkat tangannya ke langit, Allah turunkan bantuannya. Kenapa kok langsung terkabulkan? Itu masalahnya di mana? Karena dia kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, harapannya itu semakin besar, penyandarannya semakin besar, dan pengabulannya Allah kan tergantung dengan harapan kita dan penyandaran kita kepada Allah, tergantung itu. Coba kita kalau punya masalah, Pak, nang duduk nang nyandar ke Allah, bener-bener nyandar gitu kan, lak turun, Pak, lak turun bantuannya atau solusinya, insya Allah. Nah masalahnya kan nggak ada di situ. Manusia ini lepas dari ini masalahnya. Dia punya Allah yang maha mampu, Pak ya, tapi dia nggak menggunakan Allah gitu loh. Dia menggunakan logikanya aja atau makhluk yang ada di sekitarnya, nggak menggunakan Allahnya gitu. Itu masalahnya di situ. Nah kenapa dia kok nggak menggunakan Allah? Karena dia nggak kenal Allah. Bagaimana mau menggunakan Allah dia nggak kenal? Ibaratnya kayak ada sebuah alat ini bisa membunuh ular, tapi nggak tahu alat itu bisa membunuh, kan nggak tahu, Pak. Karena nggak tahu, ya nggak mungkin dipakai, nggak ngerti kan itu. Padahal itu adalah alat yang ampuh untuk membunuh ular kan. Karena dia nggak tahu, juga nggak bakal dipakai. Nah sebagaimana kan dia lupa dengan Allah, nggak tahu Allah yang maha segala-galanya, justru malah menyandarkan kepada selain Allah. Gitu loh, mudeng ya. Kayak bab tiwala, Pak, bab jimat. Kan kadang orang itu kan dengan jimatnya itu lebih yakin daripada Allah. Jimat itu yang bisa menjaga dirinya, yang bisa menjaga dari bala, menjaga dari nopo jenenge, dari musibah. Itu kan lebih percaya kepada apa? Tiwala, jimat-jimat ketimbang Allah. Nah, logikanya bisa apa itu jimat? Nah, manusianya kok malah bersandar ke situ, mengharapnya lo ke situ, kan nggak benar, Pak. Nah ini ayo jamaah semuanya coba berusaha membuka hati untuk mengenali Allah. Siapa sih Allah itu? Bukaan hati kita untuk kenali Allah. Gitu loh, Pak. Allah punya nama. Coba renungkan nama-nama Allah. Allah maha mampu, Pak. As-Somad, maha bergantung. Seluruh makhluk menggantung ke Allah semuanya. Sudah itu, pahami itu. Masalah kita itu ke Allah aja. Kan kita kurang ke Allahnya gitu loh. Semakin dari kita itu jauh dari Allah. Tapi ya, Masya Allah. Terus kata Ibnu Qayyim lagi, wa anaba ilaihi. Orang yang mengenali Allah itu anaba, selalu kembali ilaihi, kepadanya. Kembali apa? Ketika salah, tobat kepada Allah, itu kembali. Kembali itu maksudnya kembali kepada Allah. Ada masalah apa, kembaliin Allah. Ketika dia berbuat dosa dan maksiat, kembali ke Allah. Gitu loh. Wala haja bidzikri. Lahaja itu apa? Dan dia merasa lahaja, membiasakan diri bidzikri, untuk menyebut Allah dan mengingat Allah. Terus membiasakan diri, Pak. Zikir, maca Quran. Nah, kita ini kan jarang zikir dengan Allah karena nggak kenal Allah kan gitu. Wastaqa ila liqa'i, rindu ketemu sama Allah.
Rindu ketemu sama Allah. Rindu ketemu sama Allah itu ada dua macam, Pak. Dua cara. Cara pertama, rindu menjalankan ketaatan. Yang kedua, rindu ketemu sama Allah alias mati. Karena nggak mungkin ketemu sama Allah kecuali kita mati dulu. Nah, dua ini kayaknya jarang pada diri kita kan, Pak ya. Kita nggak rindu kepada ketaatan. Rindu nggak dalam ketaatan? Kayak ngaji gitu kan. Pengen rindu dengan ngaji. Agak ngaji alhamdulillah gitu ya. Rindu dengan Al-Quran, rindu dengan puasa, rindu dengan sholat malam. Orang rindu ya. Berarti kita nggak kenal Allah. Jauh banget ya. Atau rindu bertemu dengan Allah dengan kita mati. Wes, siap mati nggak? Bisrul, siap mati Bisrul. Saya mati gelem awakmu. Gelem ya? Nah gak gelem ya mati sih. Wastahya minhu. Orang yang mengenali Allah itu istahya, malu. Malu kepada Allah. Gimana malunya? Ya ibadah nggak maksimal. Ngono-ngono maksiat lah. Kita sudah tua-tua, semangatnya mati ya sangune burung ngono. Malu. Nikmat yang Allah telah berikan kepada kita banyak banget, tapi nikmat itu kita pakai maksiat, malu. Jadi kan kita ini kan harus malu. Ibadah gak maksimal, terus apa? Maksiat pasti. Pernah gak ada sifat malu dalam diri kita itu? Coba ayo merenung. Hati kita ini kayaknya nggak pernah dipakai untuk ini loh. Coba merenung sejenak, biar hidup hati kita. Terus mikir nikmatnya Allah, ya Allah, pendina itu kan kok nikmatnya Allah terus datang berdatangan, nikmat terus kok nggak maksimal aku dalam menyembahmu ya Allah, dalam beribadah kepada kamu ya Allah. Aku kan diciptakan untuk mentaatimu, untuk beribadah, tapi kok kayak gini kenyataannya gitu kan. Coba malu. Karena kalau nggak dipraktekkan Pak, ya imanmu ya munu-munu aja, iman kita ya munu-munu aja. Kapan kita akan malu sama Allah itu kapan? Kalau nggak kita praktekkan sendiri. Podo karo gini loh. Kita itu ya kalau duwe malu ya disekolahkan orang gitu kan, di pondokna wong, di pondokno sampai anulah gitu kan. Mari ngono harapan sing mondokno kan dadi wong apik to. Paling enggak yang dipelajari itu berguna kan. Nah ngono ku lho mulai lu ketemu yang membiayai sik hewa-hewe ngono. Orang duwe malu dia itu. Pasti kan sifat malu. Iya ya, aku nak kono iku dibiayai wong. Lah kok aku ngene harus piye? Malumu kemana gitu. Pada karo kita sebagai anak ke orang tua, kita dibesarkan oleh orang tua. Nah kok koyo ngene perbuatanku sama orang tua kan? Malulah sama orang tua. Kita kalau nggak memikirkan diri kita, Pak, kita nggak akan bertumbuh keimanan kita loh. Yes mulu-mulu aja, karena kita nggak mikir, nggak dewasa itu. Oke, jelas ya? Masya Allah. Wa ajallahu wa azzamahu. Pasti dia akan ajallahu, mengagungkan Allah, wa azzamahu, dan menghormati Allah. Nah, orang yang mengenali Allah itu akan mengagungkan Allah dan akan memuliakan Allah. Nggak berani maksiat, Pak, karena dia takzim kepada Allah. Coba seorang murid sama kiai, Pak, sama Habib ya, hanya Habib ya, lagi rame si Habib itu kan.
cium tangan lho mari ngono terus gak wani melihat lho Pak, ndelok ngono ae. Karena pengagungan sama si kiai. Nah, kalau sama Allah piye kita? Lah, kenapa kita nggak ada pengagungan dan penghormatan ke Allah? Soalnya Anda nggak kenal Allah. Nah, ini harus kita lakukan setiap hari, mengevaluasi, mengistiqomah, menghadirkan loh Pak. Itu semua tergantung ala qadri ma'rifatihi billah. Poin-poin yang disebutkan di awal tadi itu tergantung naik turunnya, tergantung dia mengenali Allah seberapa. Pengagungan kepada Allah bisa naik bisa turun tergantung dia mengenali Allah. Malu ke Allah tergantung iso malu tenan iso gak malu tergantung dia mengenali Allah enggak. Jadi kesimpulannya Pak, barakallahu fiik, kayaknya ada yang lepas dari diri kita semuanya Pak. Ayo jangan kita Allah ngasih kita hidup, jangan kayak gini-gini aja. 2025 ini ayo dijadikan kita lebih bisa kenal Allah Pak, lebih enjoy, lebih bahagia dengan Allah. Maka tetap harus mengevaluasi pengagungan kita gimana, malu kita gimana, tawakal kita gimana, pengharapan kita itu gimana, ke Allahnya itu loh gimana, terus taslim menerima ujian Allah itu gimana. Apa yang kita miliki ini kan bagian dari kehidupan toh. Allah kadang uji bagus, kadang enggak, kadang ini. Itu kan kehidupan. Nah, kembalikan ke Allah semuanya. Karena Allah yang mengadakan dan Allah yang menghilangkan. Semuanya ke Allahnya, Pak. Nah, taib qala musannif, berkata musannif, ma'rifatullahi sayrun ilallahi wa bihasabi quwwatil ma'rifati quwwatus sayri wa kadzalika aksuhu. Maksudnya ngeten Pak, ke Allah itu perjalanan Pak. Sampai nilai-nilai lho Pak ya. Menuju kepada Allah itu perjalanan. Perjalanan itu bisa cepat, bisa lambat, tergantung Anda kenal nama Allah ataukah tidak. Padha karo sampeyan niku pengin lunga nang Surabaya. Lunga nang Surabaya Pak itu akeh cegatan. Akeh cegatan, akeh hal-hal yang menjadikan Anda itu iso terlupakan, terlalaikan Pak. Ya ono wong wedok di pinggir-pinggir, ono acara opo lah sembarang kalir itu. Jadi ketika jenengan berjalan menuju tujuan ke Surabaya itu iso cepet dan iso lambat, bahkan iso macet, tergantung Anda sendiri. Kalau Anda itu kenal tukang apa? Kenal tukang jogo Pak ya. Wis langsung Pak buka, wis langsung Surabaya teko wis. Terus ada permainan di pinggir-pinggir jalan itu jenengan tidak akan lihat apa sih itu, karena Anda fokus kepada Allahnya. Tapi kalau Anda nggak kenal purpose, ya mandek sih. Bahkan minggir Pak, kalau lulus ya udah bisa Surabaya aja bisa setahun 2 tahun, bahkan bisa sekian tahun Pak. Gambaran ngoten lah. Nah, menuju kepada Allah itu perjalanan Pak. Perjalanan itu butuh bekal. Nah, bekal terbaik menuju kepada Allah itu ya mengenali Allah. Allah kenali, perjalanan kamu itu akan gampang. Makanya
Ma'rifatullah, mengenali Allah itu sairun, perjalanan, ilallahi, kepada Allah. Wa bihasabi quwwatil ma'rifati, sesuai dengan kekuatan pengenalan, quwwatus sair, maka terjadi juga kekuatan perjalanan. Semakin kuat mengenali Allah, semakin kuat di dalam melakukan perjalanan. Ngono lho Pak ya, jelas Pak ya. Gambarannya sing paling enak apa kaya? Sampeyan nek lunga nang Bawean ya, naik apa? Naik perahu. Ndelok iwak ya. Nah, itu kan coba lihat tuh, ombak yang menabrak perahumu itu. Kalau Anda itu kuat ya, iso terobos Pak. Nah kalau kapalmu cilik, awalnya nang Bawean iso kentir kemana-mana, nggak kuat. Bayangkan itu perjalanan, Pak. Perjalanan itu butuh kekuatan. Nah kekuatan kalau ke Bawean tadi ya butuh besar, anunya besar, terus kemudian apa jenengannya, dieselnya berapa biar cepat kan gitu. Menuju kepada Allah dia butuh kekuatan pengenalan kamu ke Allah Pak. Nah semakin engkau kenal Allah, semakin cepat menuju kepada Allah. Makanya ada ujian di jalan pun antum nyantai, karena menuju kepada Allah itu nggak mungkin kemudian nyaman terus kemudian nggak ada halangan. Pasti ada halangan ya Pak, pasti. Nah halangan itu Anda bisa selesaikan dengan cepat karena Anda mengenali Allah. Ya mungkin bojone mati, anaknya mati, apa kan, tapi dia masih tetap ibadah, nyantai karena dia kenal Allah. Bukan kok kemudian begini lalu tumbang, enggak, dia tuh nyantai karena dia kenal Allah. Jadi semakin dia kuat mengenali Allah, semakin kuat pula perjalanan menuju kepada Allah. Pasti ada hambatan dan ujian, tapi itu bisa ditepis Pak, bisa ditepis. Ya dalam baterai keluarga lah, pastikan ada cekcok, ada ini, ada itu. Tapi kalau Anda mengenali untuk kuat, baterai keluarga itu Anda akan bisa kondisikan menuju kepada Allah. Ya pasti Pak, tengkaran, gegeran, tapi kan nggak nyampe apa jenis gebuk-gebukan, lalu usir-usiran, lalu apa ditalak. Ya karena Anda nggak kenali Allah aja gitu. Coba kenal Allah, selesai sudah urusannya. Gitu loh Pak, pasti ada masalah, pasti, nggak mungkin tidak. Tapi itu bisa terselesaikan manakala jenengan kenal Allah. Ngoten lho. Wa kadzalika aksu, apa? Semakin lambat perjalanan menuju Allah karena Anda aksu lawannya Pak. Jadi karena engkau kurang mengenali Allah. Qala Ibnu Qayyim fi Thariqi Hijrataini, berkata Ibnu Qayyim dalam kitab Thariqul Hijrataini, fasairu ilallah, perjalanan menuju kepada Allah, min thariqil asma'i was sifat. Nah, melalui jalan mengenali nama Allah dan sifatnya Allah. Allah duwe nama, Allah duwe sifat. Kenali nama Allah, kenali sifatnya Allah. Apa itu? Sya'nuhu ajabun, perkaranya sangat menakjubkan. Jadi perjalanan menuju kepada Allah dengan paham nama dan sifatnya Allah, dengan Anda kenal nama dan sifatnya Allah, itu perkaranya itu sangat menakjubkan. Coba lihat. Terus apa? Wa fathuhu ajabun, dan terbukanya itu sangat mengherankan. Sahibuhu, ya, pelakunya qad lahu sa'adah, sungguh ditatangkan kepadanya kebahagiaan, wala mustalqin ala firasyi, walaupun dia terbujur di atas ranjangnya. Ini loh Pak, ada seseorang terbujur di atas ranjangnya karena sakit,
Gak iso lapo-lapo Pak, terbujur tok Pak. Gak iso obah, talah kena stroke Pak ya. Walaupun dia kena stroke Pak, sampai nggak iso berubah dari ranjangnya, tetap bahagia Pak. Tetap bahagia. Nggak ada mengeluh, nggak ada menangis, nggak ada sedih, nggak ada Pak. Karena dia mengenali Allah. Perjalanan dia menuju kepada Allah, walaupun dia di atas ranjang, nggak bisa gerak, itu tidak menghalangi dia untuk menuju kepada Allah. Nggak menghalangi Pak. Bayangkan, muga bisrul jo, sek nom terus ngono ketabrak mobil, mari ngono terus apa? Piye Pak? Dua kaki nih wis gak iso bergerak. Kira-kira nangis gak bisrul? Ya Allah, aku sek nom cang ngene-ngene. Wis ngono lah wae. Nah, bagi yang mengenali Allah Pak, mengenali Allah, kenal nama dan sifatnya Allah, itu nggak berpengaruh. Kaki yang putus, tangan yang putus, itu bukan sebuah penghalang untuk dia berjalan menuju kepada Allah. Tetap dia damai Pak, damai. Hatinya damai. Ya Allah. Awan dia kayak guru iso Pak ya, iso ora ya? Iso ora? Oh, digewi matane buta wae lho, nangis ya. Telingane budek kae lho. Nangis. Nangis padahal baru telinganya budek ya. Matane siji ilang ngene wis gupoy setengah mati. Itu kita. Lah, kenapa itu terjadi? Kenapa terjadi? Karena kita enggak mengenali Allah dengan baik. Gitu loh Pak, masalahnya di situ. Saya kemarin ngaji di daerah Nggoloan Pak, di Masjid Muhammadiyah. Saya bahas sebuah kitab yang baru saya tulis itu, apa itu, solusi dalam menghadapi masalah kan Pak. Terus saya ambilkan ayat Allah itu kan, lalau khairun. Barangkali ujian yang menimpa kepada kamu itu baik untukmu. Saya terangkan 1 jam muter-muter di situ dengan beberapa contoh Pak. Kita kasih contoh. Setelah ngaji, ada seorang bapak-bapak datang ke saya, Ustaz, apa yang Ustaz sampaikan itu benar-benar mengena dalam diriku. Aku ini kena linu, ngerti linu ya, linu sampai nggak bisa berjalan. Kesini aja harus diantarkan. Nah, kondisi sing koyo ngono iku sebenarnya menurut kita ya kurang nyaman kan, tapi kita meyakini bahwasanya ini pasti ada ending terbaik. Dan ini nggak menghalangi kita untuk menyembah kepada Allah kok. Maka dia damai dengan penyakit yang menimpa kepadanya, damai Pak, damai. Nah, kedamaian itulah yang kita tuntut karena kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak damai terus piye coba dengan Allah? Spel apa sampean? Marah-marah. Saya kira duitmu, duit terus di bank, terus ATM-mu dicolong uang terus piye saya? Anda mau marah-marah? Kalau marah-marah, apa yang kamu lakukan dengan marah-marah kamu itu apa? Apakah itu solusi masalah kamu? Kan enggak. Kan kamu nggak bisa damai sama Allah jadinya. Jadi sekarang itu gini loh. Hakikat urip itu apa sih? Hakikat urip itu apa sih? Anda damai dengan Allah. Anda nyaman dengan Allah. Apapun yang Allah uji Pak, apa wae sing Allah uji, terus dengan nyaman dengan Allah, damai dengan Allah, itulah kehidupan yang bahagia. Gak bisa dibeli dengan apapun. Itulah kebahagiaan yang sejatinya. Nah ini loh, ini yang harus kita cari di sini. Hidup ini kan hanya nyari ini toh Pak. Apa yang mau cari dari kehidupan ini Pak? Kalau nggak itu, kedamaian, kebahagiaan, kenyamanan Anda dengan Allah. Anda merasa rindu dengan sang kekasih yaitu Allah. Itu aja sudah. Gitu. Oke, semoga dipahami insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.